Ini sudah hadir semuanya yang ini, yang apa, bimbingan hari ini ya. Nur Aziza udah ada. Udah Ustazah. Udah, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini untuk bimbingan eh, 3 orang ya. Uti gimana, Ti? Udah selesai belum? Adminnya nih. Baik, untuk Nur Aziza, Iya eh, Ustazah. kedengeran ya. Ini Dengar yang Ustazah. waktu proposal itu diuji sama Ana ya? Iya Ustazah. Oh, itu. Ini kan ada arti judulnya kan efektivitas metode tabarok dalam mengembangkan hafalan Al-Quran pada santri level 1 ya. Nah, Iya Ustazah. ini yang diuji kan santri hanya santri level 1 saja ya. Iya Ustazah. Ah, di sini pertama saya lihat untuk apa eh ini sudah komplit semuanya ya. Iya Ustazah. Ini nanti jangan lupa ya dihapus ya tabelnya ya. Oh iya Ustazah. Bagus ini pakai tabel jadinya eh, apa rapi hasilnya. Iya Ustazah. Nanti dihapus Ustazah. Hmm. Siapa ini Boy Chandra? Penulis buku Ustazah. Kenapa? Penulis buku Ustazah. Oh gitu. Iya Ustazah. Salah. Coba. Abstraknya udah. Hmm. Jadi kesimpulan bahwa metode yang efektif dalam mengembangkan. Nah, ini kan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa metode tabarok efektif digunakan dalam mengembangkan hafalan Al-Quran pada santri level 1 di markas Tahfiz Cordobana Rantau Prapat, ya. Karena Iya. mampu mengoptimalkan pembelajaran berbasis pendengaran, pengulangan, terstruktur, dan dukungan media audio visual yang sesuai dengan karakteristik santri pemula. Ini kan hasilnya ya. Iya Ustazah. Nah, kita lihat di sini pada kerangka pemikirannya. Pada kerangka pemikiran itu agak sedikit eh, kurang kurang pas ya. Ini benar, pertama kan metode tabarok, kemudian kondisi santrinya ke bawah, terus dari kondisi santri mengalami proses pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran ini, nah ini hasilnya apa gitu loh. Oh iya Ustazah. Oh, ini hasilnya di sini outputnya apa? Jadi Oh iya Ustazah. kalau menurut saya sih ini aja, ini ke bawahin. Ini kan hasilnya kan bukan Iya Ustazah. peningkatan Hasilnya hafalan harus. Al-Quran, hafalan lebih cepat gitu kan, bacaan lebih benar gitu Iya. ya. Nah Iya ini Ustazah. kondisi ya. Oh Jadi iya Ustazah. ini kondisi santri sama metode tabaroknya. Jadi satu, Hmm. terus bikin bagannya ini turunin aja satu di tengah bagan ini proses. Setelah proses bikin satu ini lagi satu tanda panah hasilnya ini aja ya Oh iya Ustazah. yang peningkatan. Oke, Iya Ustazah. dicatat ya soalnya saya nggak Iya ini Ustazah. ada apa Iya dicatat Ustazah. desain penelitian.
Ini berarti memakai triangulasinya triangulasi apa aja yang digunakan dalam penelitian ini? Nanti ditanya sama dosen penguji. Oh iya Ustazah. Nih, triangulasinya ini kan eh, triangulasi sumbernya. Sumbernya kan Iya Ustazah. dari Iya informan, Ustazah. dari dokumen, ya kan? Hmm. Kemudian pakai triangulasi yang metodenya dengan cara apa? Wawancara, observasi, dokumentasi, gitu kan? Ya udah, cuma Ustazah. cukup dua aja bisa digabung. Jadi kalau Oh ditanya memakai triangulasi apa, triangulasi sumber dan triangulasi metode, ya, seperti iya itu. Ustazah. Mm. Kalau triangulasi teori itu untuk studi pustaka biasanya. Oh iya Ustazah. Jadi Ustazah, maaf Ustazah. Berarti nanti yang di ini saja yang triangulasi teorinya dihapus saja gitu Ustazah. Kenapa? Nggak usah, Yang di nanti nanti buat itunya oh, aja. Buat apa? Buat slide-nya itu ada iya. bagian mengenai triangulasi. Terus Oh, dijelaskan iya. triangulasi apa yang dipakai. Gitu ya. Oh baik Ustazah. Ini waktu penelitiannya Januari sampai dengan April 2026. Itu salah Ustazah. Harusnya Februari sampai Mei Ustazah. Soalnya kemarin Januari libur Ustazah. Jadi nggak jadi mulai Ustazah. Jadi mulainya Februari Ustazah. Oh, Tapi gitu. kemarin saya lupa editnya Ustazah. Ya udah nanti diganti saja ya. Ya Ustazah. Gambaran umum. Isu dan isu. Ini bab empatnya ya. Bab empatnya. Ustazah. Ya. Siswanya nggak ada. Siswanya mana? Saya tunggu sebentar. Ada Ustazah. Ada dia. Hmm. Di bawah nanti Ustazah. Ini campur ya laki-laki perempuan ya. Iya Ustazah. Campur Ustazah. Hmm. Ini bawah tabelnya sarana dan prasarana sama ya seperti yang atas ya. Pakai Iya sumber Ustazah. datanya di bawah tabel. Oh, oh iya Ustazah. Mm. Tadi kan di sini kan ada sumber data yang ini Iya Ustazah. bawahnya dipakaikan juga. Terpotong ini nih. Kalau bisa, kalau apa ada tabel gini, ini Iya jangan Ustazah. sampai terpotong Oh baik ke Ustazah. atas atau mau ke bawah, ya. Iya baik Ustazah. Nah, di ini aja nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya Ustazah. Nanti diperbaiki Ustazah. Itu baru data kemudian. Rencana. Ini ya, kalau untuk wawancara, kan ada Iya Ustazah. transkripnya kan? Buat nggak transkripnya? Transkripnya ya Ustazah. Hah? Dan yang ini Ustazah. Yang di lampiran ya Ustazah. Iya.
Nah, ini Ya di Ustazah. persis sama, cuma bahasanya di apa ya? Kalau ada yang bahasa misalnya eh, bahasa sehari-hari ya yang bukan bahasa Indonesia diganti bahasa Indonesia gitu aja. Jadi Oh iya bukan Ustazah. bukan bukan menceritakan menceritakan wawancara apa menceritakan wawancaranya, tapi apa yang diwawancara gitu loh. Oh baik Ustazah. Nah, ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber satu dijelaskan bahwa nah narasumber satu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber satu beliau mengatakan gitu. Oh baik Ustazah. Ah, seperti ini. Jadi apa ketahuan wawancaranya gitu ya. Berdasarkan hasil Oh, wawancara dengan narasumber satu, koma, beliau menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan gitu. oh baik Ustazah. Ah, ini mengenai apa nih? Mengenai perencanaan Rencana pembelajaran. pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber satu mengenai perencanaan pembelajaran, beliau menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan gitu, ya, Baik Ustazah. seperti ini. Jadi kayak apa ya? Kayak kamu baca cerpen atau novel ya, Oh seperti iya itu. Ustazah. Baik, Cuma Ustazah. bahasanya, kalau bahasa sehari-hari diganti dengan bahasa Indonesia yang bagus aja, gitu. Oh baik Ustazah. Mm-mm. Tahapan pembelajaran. Ini juga nih, ya, Iya Ustazah. apa kayak dialog gitu loh, dibuat Oh iya. seperti dialog. Ya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan narasumber dua. Fokus pada talaki, repetisi, misalnya itu. Ketika ditanyakan tentang gini, ketika peneliti menanyakan tentang apa ini atasnya, tentang laki dan ikrar, narasumber dua menjelaskan gitu kan. Tikrar ini Hmm, bahasa baik. apa sih, Arab bukan? Iya Ustazah. Bahasa Indonesia Ikrar, bahasa. Hah? ikrar Ustazah. Ikrar Kalau ya Ustazah. bahasa asing di apa? Italik ya. Katanya. Oh iya Ustazah. Iya, setiap bahasa asing itu di apa? Cetak eh, miring ya Ustazah. ring,
Begitu juga, begitu juga narasumber tiga menjelaskan mengenai gitu. Iya saja. Bu, jadi di ini aja ya, kayak tadi ya, diubah. Iya saja. Iya saja. Terus pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, menemukan bahwa penerapan metode tabarok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan. Ini udah Mendeley belum? Belum saja. Nanti Ya, iya, iya saja. dibuat dong. Nanti khawatir ada yang terlewat, Iya ya. saja nanti. Iya saja nanti Sampai diperbaiki memang saja. nggak bisa. Iya saja. Bisa nggak pakai Mendeley-nya? Caranya? Kemarin udah belajar. Alhamdulillah udah bisa saja. Yang reference apa desktop? Yang referensi saja. Iya, yang reference saja. Diubah Iya ya saja. semuanya ya. Iya saja. Sejalan dengan teori Hamzah ini tahunnya dong. Kalau di depan Oh, itu kan itu tahunnya tahun berapa? Gitu iya ya. saja. Iya saja. Nggak usah ini. Oh, nggak usah saja. Jadi manusia sedang teori yang ini teorinya siapa ini? Oh, ini Dokter Kamil. Iya saja. Ah, ya udah di ini dipakai ya Mendeley-nya ya. Iya saja. Udah bagus ini. Ini yang ada bab dua ini jangan langsung aja. Oh, Jangan di hal ini sejalan prinsip kan yang dijelaskan. Nggak usah. Yang dijelaskan dalam bab 2 itu nggak usah. Langsung ke teorinya apa. Dari siapa oh, sumbernya gitu ya. saja. Nggak usah diulangnya kata bab 2 jangan. Hal ini sejalan dengan prinsip Itkon yaitu prinsip ketepatan kualitas dalam hafalan. Al-Quran ini teorinya siapa ini? Sumbernya ya. Iya saja. Hmm. Sama nih. Pokoknya dihapus-hapus ya yang bab kata bab duanya ya. Iya baik saja. Lagi. Langsung ininya apa? eh Langsung sumbernya. Ini kalau pakai reference ini, Iya saja. misalkan, nah, misalkan ini di sini ya, Iya, ini udah langsung aja gini, tuh insert, iya saja. ah,
Tuh, langsung tuh gitu Iya, Ustazah. ya. Iya, Ustazah. Nah, eh, apa Cepeda et al. Nah, kalau apa manual sama Mendeley kan beda hasilnya tuh. Kalau Mendeley kan et al titik koma. Oh, ini manual ya. Dan Iya, kalau Ustazah. nih untuk semuanya nih yang hadir, kalau untuk apa body nut kan ini disuruhnya pakai footnote apa body note? Ingat, Ustazah. Footnote kan, bukan body note ya. Iya, Ustazah. Kalau footnote berarti hurufnya angka, berarti bukan Iya, Ustazah. bukan pakai apa style Iya, diganti. Ustazah. Iya, Ustazah. Ininya nih stylenya ya. Itu ada angka 1, 2, 3. Dilihat di skripsinya skripsinya Olivia dah ya. Iya, Coba Ustazah. lihat di situ. Kalau body note ya betul itu. Kalau apa footnote harus huruf angka di sininya. Baru di bawahnya ada footnote-nya. Oke. Iya, Ustazah. Ya tadi pembahasannya udah. Jadi ditarik dari ke teorinya, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah ya. Iya, Ustazah. Kita belum semuanya. Yang pertama, rumusan masalahnya. Penerapan metode tabaruknya, Ustazah. Bagaimana penerapan metode tabaruk? Bagaimana penerapan? Oke, betul. Iya, Terus yang Ustazah. kedua, bagaimana efektivitasnya? Iya, Kesimpulannya Ustazah. gimana nih? Terbukti efektif. Baru efektif. Oke. Yang ketiga apa? Dan Rumusan masalahnya. faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan penghambatnya saja. Oke. Faktor pendukung. Pendukung dan hambatannya. Iya, Ustazah. Oke. Oke, udah. Ya udah bagus. Itu saja ya yang tadi yang disampaikan ya. Baik, Ustazah. Apa spasinya udah bagus. Jadi yang pertama tadi mengenai kerangkanya, Iya, Ustazah. kerangka pemikiran, kemudian memakai Mendeley ya. Kalau Iya, mau Ustazah. footnote footnote, mau body note, kayaknya nggak masalah deh di itu. Kemudian apalagi tadi eh, pada Dari, pembahasan, iya, pembahasan Ustazah. ditariknya jangan bab duanya dihapus ya Iya, kata bab Ustazah. duanya seperti itu. Ya udah cukup. Iya, Nanti kalau sudah direvisi semuanya, iya, langsung Ustazah. daftar sidang ya. Jangan lupa buat itunya, buat disuruh sama Ustadz Oki kan outline ya. Iya, Ustazah. Udah tahu kan caranya buat outline-nya kan? Lagi Iya, kemarin saya Ustazah. sampaikan. Kemudian apa lagi? Buat slide-nya. Slide-nya yang jelas aja. Sampai Oh, dari rumusan masalah. Jadi kalau slide ini ada apa? Terdiri dari latar belakang, terus iya, Ustazah. rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini kalau kajian pustaka, ini teorinya. Nah, nanti di akhir teorinya memakai teori apa ini? Gitu. Oh, iya. Iya, Ustazah. Disampaikan. Caranya gimana? Ini kan mengenai metode pembelajaran tahfiz dengan cara Iya. metode tabarok. Nah, itu disangkutkan dengan teori yang biasanya psikologi, pembelajaran, pendidikan, gitu. Psikologi Oh, pendidikan itu biasanya suka ada di situ. Ya, cari aja baik, eh, Ustazah. yang sesuai dengan metode ini. Kemudian setelah teori-teori, terus penelitian yang relevan, kasih contoh aja 3, nanti dijelaskan. Terus gapnya apa?
kebaruannya apa, Iya, Ustazah. penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Kemudian kerangka pemikirannya ditampilkan. Untuk metode penelitiannya disingkat saja, jenisnya apa, terus sumber datanya, teknik pengumpulan datanya, triangulasi datanya, terus udah cukup itu aja. Kemudian hasil penelitiannya disampaikan kenapa mengambil di sekolah ini, di pesantren ini, dijelaskan ya. Heeh, Baik, Ustazah. soalnya kemarin ada yang nanya. Terus hasil penelitiannya bagaimana? Terus hasil pembahasannya di dibuat juga slide-nya, disingkat-singkat aja gitu ya. Baik, Pembahasannya Ustazah. misalnya apa metode ini sesuai dengan teori gitu yang disampaikan ini gitu. Hmm. Kemudian slide kesimpulan dan saran. Udah cukup itu aja ya buat slide-nya ya. Iya, Jadi iya. nanti kalau biasanya kalau udah lengkap, udah kita jelaskan bagus gitu kan. Biasanya dosen penguji juga nggak banyak nanya gitu, kecuali memang dosen pengujinya nyari-nyari kesalahan itu ada aja. Ya, oke, Baik. oke ya. Nah, selanjutnya Jazakallah khairan, Ustazah. ya, oke. Selanjutnya siapa? Nafa ya, Nafa ada. Hadir sudah. Oke. Nah, Nafa kemarin lagi ujian proposal sama siapa? Sama Ustadz Idam sama Ustadz Oki sudah. Oh gitu. Sabar dalam kitab. Oh ini studi pustaka ya. Ya sudah. Nah, ini untuk abstraknya dibuat 3 atau 4 paragraf ya. Pertama tentang jangan langsung pendidikan Islam tidak hanya bertujuan. Jadi latar belakang dulu di isinya paragraf pertama 1 atau 2 kalimat. Kemudian tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian, nah ini nih. Keseruan dalam bab al-asar. Nah, ini kemudian ini kayak gini. Metode penelitian, paragraf yang keduanya. Nah, paragraf ketiganya, hasil penelitian menunjukkan bahwa, nah kesimpulannya apa? Hasil penelitian dan eh, kesimpulannya di sini disampaikan juga, ya. Ya sudah itu belum sudah. Nah, kamu udah sampai bab 5 belum? Sudah, tapi yang itu lupa belum di ini. Oh, belum dimasukkan. Mm-mm. Iya. Oke, udah ya dibuat ininya. Begitu juga dengan bahasa Inggris, dibuat paragrafnya Ya sudah. kualitatif. Info, di research. Jadi sampai ya, sampai kesimpulannya. Kata pengantarnya belum ya? Iya sudah belum. Nah tadi Nur Aziza, kayak ini nih, kalau ini sudah pakai Mendeley belum? Sudah ya? Belum Nah, sudah.
pakai itu doang ya, yang Iya, biasa Microsoft Word ya. iya sudah. Hmm. Coba dilihat lagi, cari lagi ini kata Islamnya I-nya besar atau kecil. Kecil, mana, apa, fungsi. Oke, baik. Berarti sumber utamanya apa? Kitab apa? Kita Riyadus Shalihin sudah. Riyadus Shalihin. Data sekundernya dari, Buku, jurnal, sama literatur lainnya sudah. hmm, ini jurnalnya eh 5 tahun terakhir atau gimana? Lupa saya sudah disampaikan lagi nih, 2022, 2018. Analisis data, langkah-langkah penelitian. Ya, jadi pakai triangulasi sumber aja ya. Iya sudah. Hmm. Deskripsinya, hadis-hadis tentang sabar. Terus ke satu. Setelah habis. Nih, katain ini nih ya, tanda ini ya, diperhatikan. Iya sudah. Ini menjorok sih, agak menjorok ini, nggak rata. Diratain aja ya, rata kiri ya. Iya sudah. Hmm. Hmm. Apa ini sebagai mekanisme coping religius? Apa ini maksudnya nih? Bahwa sabar berperan sebagai mekanisme coping yang positif. Kalau bahasa asing, miring. Ini coping apa?
Ini apa maksudnya? Itu teorinya sudah. Teori yang Teori dipakai. Ya, religious coping. ya. Nah, ini ada C, ini K. Itu salah sudah yang itu yang Ramdhani itu pakai bahasa Indonesia. Oh, dilihat lagi ya. Ya sudah. Dibaca-baca lagi, khawatir ada yang typo. Ya us. Hmm. Ini memakai AI, jadinya garisnya bukan garis itu. Berarti ini manual ya? Iya sudah manual. Hmm. Berarti yang analisisnya tadi udah digabung dengan teori yang di bab 2 ya? Sudah. Ditarik belum? Sudah us. 57-nya di ini ada sebagian hadis berbicara tentang sabar dalam kehidupan mukmin secara umum. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kok ke sini-sini ya, yaitu menafsirkan nilai-nilai sabar yang terkandung dalam. Oke. Ini berapa daftar pustakanya jumlahnya? Sekitar 30-an sepertinya sudah. Ini ada ini dihapus-hapus ya. Ya sudah. Mm-mm. Dan sebelumnya.
Tadi rumusan masalahnya apa yang pertama? Sudah terjawab belum? Bagaimana konsep sabar dalam kitab Riyadus Shalihin? Konsep sabar dalam memiliki dua. Terus bentuk sabar dalam menghadapi kesulitan berkaitan dengan proses menuntut ilmu dalam Riyadus Shalihin termanifestasi dalam tiga hal. Pertama, ini bentuknya. Yang ketiga, nilai sabar dalam yang ketiga apa? Tadi? Relevansi konsep sabar sudah terhadap minat belajar. Dalam Riyadus Shalihin. Ini pakai kitab nih. Dua bentuk nilai sabar dalam kitab memiliki relevansi yang kuat dalam Coba saya mau tanya, kesimpulannya jadi apa dari judul tersebut? Disingkat aja. Simpulannya hadis-hadis sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin mempunyai relevansi terhadap minat belajar di era modern sudah. Kurang, apalagi nanti kalau ditanya apa, nggak tahu. Kesimpulannya jangan sedikit aja. Maksudnya singkat, tapi jangan satu kalimat. Ini tadi yang di rumusan masalahnya diiniin, diringkas dalam satu paragraf, nanti disampaikan, gitu, Iya ya. sudah. Heeh. Kan rumusan masalah ada tiga. Nanti kalau Iya ditanya sudah. kesimpulannya apa, ya kesimpulannya dari itu ya bacaan aja yang rumusan masalah, tapi diringkas, gitu, ya. Iya sudah. Heeh. Ini agak menjorot ke kiri. Diratain sama atas ya, disamain. Iya sudah. Oke. Nah ya, tadi eh, yang saya sampaikan nanti tolong diperhatikan ya, revisiannya. Kemudian buat slide-nya tadi yang seperti saya sampaikan, dipahami apa penelitiannya. Jadi ketika ditanya yang tidak diduga, paham karena sudah tahu penelitiannya mengenai apa gitu ya. Jawabnya yang Iya lugas sudah. aja. Saya bisa mengajukan sidang ya. Hmm. Iya Us. Direvisi dulu, dibetulkan dulu ini yang tadi saya sampaikan tuh ada garis, ada segala macam tuh. Ya, itu aja Iya ya. sudah. Iya Oke. Us. Jazakallahu khairan sudah. Selanjutnya,
Terus terakhir siapa? Anissa Firdaus ya? Ada gak? Anissa Firdaus hadir? Hadir Ustazah. Hadir? Hadir? Hadir. Gak kedengeran? Hadir Ustazah, hadir. Oh, hadir. Oke. Ini kualitatif juga ya, Anissa Firdaus ya? Iya, Ustazah. Nah, ini jangan terlalu panjang untuk apa? Untuk latar belakangnya ya. Ambil saja dua dua kalimat, terus langsung penelitian eh, ini bertujuan gitu ya. Ini jangan terlalu panjang latar belakangnya. Oh, iya baik Kedengeran Ustazah. nggak suara saya? Kedengeran. Nah, hasil penelitian diharapkan nih. Terus ditambahkan hasil pembahasannya, penelitian dan pembahasan maksudnya itu kesimpulannya, ya. Ini ditambahkan ya. Mm. Nah, ini bab 2-nya nih. Perhatikan sih. Nah, ini kalau jauh jaraknya, ini bisa dirapikan. Tuh, rapikan lebih ini ya, dirapikan lagi ya, ininya antara jarak ininya ya, kan beda tuh, ya. Kayak gini aja, ini spasinya ke atas tuh. Ini dari mana sumbernya? Yang ini. Sumbernya di ini ya di apa? Ditampilkan ya, kelebihan dan kekurangannya. Ditampilin di akhir kelebihan sama kekurangan Ustazah. Ini di sini ini 6. Ininya ya di sininya plus kekurangan nih. Ini dari mana sumbernya? Dari sendiri, Ini dari jurnal. dari Dari jurnal jurnal ya. Ustazah. Jurnalnya ditampilin ya. Sudah pakai Mendeley belum? Belum Ustazah. Belum ya. Iya manual itu saya. Iya, kalau manual ada yang tertinggal. Kalau Mendeley itu enak, nanti daftar pustakanya jadi lebih rapi, akan muncul sendiri. Kan udah diajarin sama Ustaz Oki ya.
Semuanya yang Iya kalau sih. yang belum Mendeley, usahakan belajar Mendeley-nya, masukin datanya. Jadi nggak apa, nggak berantakan. Nanti sumbernya ditambahkan. Nah, ini keutamaan menghafal Quran nih. Ini sumbernya dari mana? Ditambahkan. Kan lumayan, ada daftar pustakanya jadi banyak, ya. Heeh. Ini kalau nggak ditampilkan di daftar pustakanya muncul nggak? Nggak ada. Belum muncul, Hah? belum muncul sudah. Muncul Iya, sudah. harus ditampilkan sumbernya. Jadi daftar pustakanya jadi banyak. Ini kan nggak mungkin dari sendiri. Pasti dari baca buku atau dari jurnal. Ya, itu aja ya yang apa sumber-sumbernya ditambahkan dulu ya. Nih beberapa strategi penguatan hal ini tambahkan. Nih, nah ini spasinya dirapikan dulu. Semuanya kan dua. Dua apa satu setengah semuanya? 1,5. Hah? Setengah. 1,5 bukan sudah. Ya kalau seperti dua ya. Dikit lagi. Spasinya dirapikan dulu nih. Masih nggak rapi berantakan. Ya, spasinya dirapikan ya. Terlalu jauh ini jaraknya. Ini nggak usah di bold. Hmm. Ini nama ini nggak usah di bold ya. Ini kok ininya gini sih. Ini dari mana dapatnya? Hah? Data dari jurnal juga sudah. Seperti ikutin temennya aja. Ini kan memang apa segitiga terbalik. Cuma nggak usah ditampilin segitiganya, ya. Jadi ikutin seperti temennya aja tanda panah. Kalau untuk kerangka pemikiran, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dihilangkan. Pertama apa? Hafalan peserta didik kurang lancar dan mudah lupa. Terus kasih tanda panah ke bawah, memakai metode murojaah. Terus tanda panah ke bawah lagi, pelaksanaan murojaah. Bawah lagi faktor pendukung dan ini faktor pendukung dan nggak usah, ya. Kemudian peningkatan hafalan Al-Quran. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kualitas hafalan peserta didik menjadi apa?
Ya, ditambahkan sebagai apa piramidanya nggak usah dihapus saja. Ikutin lihat temannya saja yang apa untuk membuat kerangka eh, pemikirannya ya, pola pikirnya ya. Nah ini spasinya jangan rata rata kirinya jangan terlalu menjorok ke kanan, disamain aja. Tuh, seperti itu ya. Ini kan kualitatif. Kualitatif pendekatannya pakai apa? Fenomena apa pakai studi kasus? Studi kasus. Studi kasus. Kalau studi kasus disampaikan metode yang digunakan, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, kayak begitu. Ini apa? Tapi studi kasus, tapi fenomena, ya harus jelas mau studi kasus apa fenomena. Emang ada permasalahan kalau di studi kasus ini, permasalahan yang ini tentang metode ini, hafalan, kasusnya tentang hafalan. Iya, kalau studi kasus, kalau fenomena, fenomena, soalnya berbeda. Oh, ini di Tambun, Bekasi. Dirapikan ini apa? Rata kiri dan kanannya. Ini nggak usah belt ya. Nah, karena sudah apa? Sudah selesai sampai bab 5. Ini kepala sekolah disampaikan siapa namanya gitu, ya. Di kan. Namanya. Ini ada tertapisnya. Objek penelitian. Ini spasinya tuh. Dirapikan lagi spasinya. Pendek kumpulan data observasi. Wawancara. Ini nggak usah ditulis, diketik. Dihapus saja. Nanti akan baca lampirannya. Kok ada 2,1 sih? 2,1. Ini apa? Oh, itu sorry. Salah. Hah? Iya, sorry. Dihapus.
penelitian. Pedoman observasi, pedoman wawancara. Ini spasinya dirapi-rapikan lagi ya. Analisis. Jadi yang dipakai triangulasi apa pada penelitian ini? Triangulasi apa? Ah, Sumber dan teknik. triangulasi sumber, triangulasi metode, teknik nih. Ya. Ini jangan buatnya jangan seperti ini. Ini kebanyakan jangan kebanyakan di apa? Dibikin paragraf. Jadinya agak bingung. Oh. Tuh, jaraknya jadi jauh. Ini berapa ininya? 14. Ini 12 ya? Sama. Dilihat lagi yang lain ya, punyanya Olivia itu ya. Sejarah singkat. Ini bold. Dihilangkan tanggal boldnya ini. Ya. Bukan apa? Buat buku atau buat ini. Jadi penelitian tetap di. Yang bold itu hanya judul dan subjudul. Ya. Jadi kalau seperti ini nih nggak perlu di bold. Kalau dalam skripsi. Nah, ini kan data apa ini nama sekolah, profil ya. Judulnya aja. Nah, di bawahnya ini harus dicantumkan sumber datanya dari mana, ya. Sumber datanya dari sekolah yang ini, ya udah sampaikan di sini, oke.
Sumber data FPT Nur Al-Ala. Al-Ala apa Ala? Ala Nur. Nur Ala Iya, Nur. iya. Oh. Nah, ini ada apa tanda petik. Ini nggak ada. Begini emang modelnya apa? Eh, bacaannya, kalimatnya ininya. Ya, Kalau beda di sama ini, iya, beda. yang Hah? beda-beda. Beda Beda. yang yayasan itu beda. Oh, gitu. Berdirinya tahun berapa nih? Oh, 2012. Akreditasinya ya, Masya Allah. Nah, ini kalau ada tendik, ini kan ada apa, tenaga pendidik. Ada tabelnya nggak? Guru dan itunya. Tabelnya, Iya, tabelnya ada di lampiran tapi. jangan di lampiran. Di sini ditambah, Oh, dimasukin aja. Jadi pendik apa? Pendik pendidikan apa? Tenaga pendidikan berapa sama tendiknya. Ya, tendiknya itu kan banyak. ya. Mm. Berarti langsung aja sudah. Iya, langsung aja di sini, nggak usah di lampiran ya. Kalau di lampiran itu hanya wawancara saja, terus surat kalau sudah melakukan penelitian yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian surat wawancara menyatakan telah wawancara ditandatangani oleh apa guru yang diwawancara atau ini terus udah apalagi surat izin penelitian, nah itu lampiran-lampiran sama dokumentasi ya. Nah ini kan ada tendiknya nih, dibuat tabel aja sekalian. Seperti tadi yang di atas ditulis judulnya apa, bawahnya sumbernya dari mana gitu ya. Nah ini jangan nggak usah lagi ini diketik sekarang, dihilangkan. Langsung dipindahin ke sini aja ya tabelnya ya. Ini kan udah ada nih tabelnya apa judulnya nih ya. Langsung ini di eh, kode tengah gitu ya. Nanti bawahnya buat tabel. Terus bawahnya lagi kasih kata sumbernya dari mana gitu ya. Iya. Sarana prasarana juga tabelnya. Ini nggak usah terlampir, nggak usah. Penelitiannya berdasarkan hasil observasi dan macam penelitian. Pada guru takdir. Nih, hal ini misalnya kalau untuk hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan guru tahfiz. Nah, dengan ininya pakai bukan guru tahfiz tapi narasumber. Narasumbernya berapa? Di coding ya. Narasumber berapa? Nah, beliau mengatakan kedua, nah ini
Itu murojaah dilaksanakan setiap sebelum kegiatan dimulai. Kan masih menurut dia. Berarti tambahkan kegiatan tersebut bertujuan untuk, nah ini ada ketik. Nah ini narasumber berapa, pertanyaan berapa. Ada kan transkrip wawancaranya? Ada saja. Ada, ya udah disampaikan ditampilkan di sini ya. Berarti recording dulu ya. Mm-mm. Hasil observasi menunjukkan sebagian besar. Nah, ini juga sama buatnya seperti di atas ya. Kalimatnya bisa sama atau disesuaikan aja kalimatnya. Seperti itu ya. Yang ini. Oke, paham ya? Iya, paham saja. Garasan dapat diketahui bahwa apa? Faktor pendukung. Ini juga sama, ada wawancaranya, tampilkan di sini. Apa yang menjadi faktor pendukungnya dan apa yang menjadi faktor penghambatnya. Wawancaranya apa? Ya, ditampilkan di sini. Nah, ini juga sama wawancaranya ditampilkan seperti di atas. Ininya spasinya dirapikan lagi. Ini jauh banget jaraknya. Nah, habis hasil penelitian itu ada pembahasan. Ini kan penelitian udah sampai sini ya, selesai ya. Nah, baru hasil pembahasannya dibuat. Ini apa? Isinya 3 ya. Oh. Ini di hasil pembahasannya dibuat. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pekerjaan. Wah, pembahasannya kok cuma segini? Pembahasannya itu yang dibahas yang di rumusan masalah tadi. Mungkin ada 3 penelitiannya. Berarti hasil pembahasannya juga 3. Ya. Tapi di nomorin enggak sudah. Kenapa? Pembahasannya nanti dinomorin juga. Iya, maksudnya sama. Jadi hasil penelitian misalnya tentang ini pertama nih hasil penelitian yang pelaksanaan metode murojaah. Ini kan ada hasil observasi sama wawancaranya. Terus wawancaranya disampaikan. Kan ini setelah itu baru di hasil pembahasannya itu dibahas. Jadi hasil penelitian dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan apa eh, ini berdasarkan hasil penelitian peneliti berpendapat bahwa
Metode murojaah merupakan salah satu kegiatan yang rutin sebab kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga hafalan peserta didik agar tidak mudah lupa dan tetap lancar ketika dibacakan kembali. Itu, misalkan hal ini sesuai dengan teori-teori yang di bab 2 diambil tentang metode ininya, tentang hafalan. Nih, tentang metode menghafal. Hal ini sesuai dengan teori gitu. Teori dari mana ini? Ya, mengatakan bahwa penguatan hafalan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas gitu. Ya, paham ya? Ngerti nggak, Agak bingung Anissa? dikit sih. Hah? Bingung. Iya, jadi yang tadi, yang di satu itu, hasil penelitian satu itu hasil penelitian anti dan observasi anti dikuatkan oleh teori. Teori mana? Teori yang ada di bab 2. Kalau tadi mengenai metode hafalan, maka cari teori tentang metode hafalan. Gitu. Hal ini sesuai dengan teori siapa ini yang nomor 7? Ahmad Susanto gitu yang mengatakan bahwa penguatan hafalan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hafalan agar tetap stabil dan tidak mudah lupa. Gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi bab 4 itu dibuat seperti itu. Yang untuk hasil pembahasannya. Ini bab 5-nya. Pelaksanaan metode. Oke. Jadi itu ya untuk Anissa ya. Jadi pertama tadi di abstraknya dirapikan. Kemudian eh, apa? Spasi. Spasinya dirapikan ini jaraknya nih. Yang batas kiri kanannya dirapikan, spasinya dirapikan. Kemudian usahakan memakai Mendeley. Usahakan memakai Mendeley supaya eh, rapi, nggak ketinggalan dalam daftar pustaka maupun footnote-nya. Kemudian, apalagi tadi, di metodologinya. Metodologinya ditambahkan. Ini pendekatannya apa jenisnya? Ya, fenomenologi dituliskan di sini. Kemudian tabel. Ini seperti ini nih. Pastinya nih masih berantakan. Buat tabelnya. Nah, ini nama juga. Nama interviewernya. Narasumbernya ditulis namanya. Kemudian
hasil hasil pembahasan. Hasil pembahasannya dibuat. Harusnya hasil penelitian dan pembahasan di bab 4 itu lebih banyak di ininya, disampaikannya, ya. Wawancaranya ada banyak nggak? Coba di lampiran. Belum, Belum belum dibuat. dicantum, Hah? belum, belum dicantum ya. Hmm, dibuat transkrip wawancaranya mana? Terus tabel pertanyaannya mana? Ya. Terus dokumentasinya, dokumentasi fotonya, foto ketika wawancara, ya, dibuat. Terus surat izin penelitian ditambahkan semuanya. Nah, ini kalau tipe-tipe diperhatikan nih, ya. Itu aja dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kasih ke saya lagi ya. Ini belum bisa ngajuin sidang karena belum sesuai dengan ininya. Masih jauh banget, ya. Anissa ya. Segera ya dikerjakan ya. Oke, baik. Nah, yang lain gimana? Sudah selesai semuanya ya? Nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak? Ada pertanyaan tidak? Alia sudah kan ya lagi nih. Alia sudah belum bab 4? Sudah Ustazah, Sudah. Udah sudah revisinya sudah selesai. udah sampai bab 5 Us. Ini lagi masukin daftar tabelnya. Oh, sudah masukin daftar tabel. Oh ya udah. Nanti siapapun kalau sudah tiga minimal tiga deh, 3 atau 4 kita zoom ya. Kalau untuk ini revisiannya ya. Ya Ustazah. Ustazah Van mau tanya Us, Ya, untuk yang lampiran surat keterangan telah melaksanakan penelitian itu gimana ya? kayaknya lagi ini saya sudah kirim ke grup deh. Yang cukup yang surat izin penelitian atau telah melaksanakannya juga? Oh, enggak, itu yang dari sekolah. Kalau sudah melaksanakan penelitian itu dari sekolah. Berarti minta dari sekolahnya aja ya Us? Iya, Oh eh, iya. kita buat formatnya aja. Jadi nanti kasih ke sekolah, mereka tinggal tanda tangan kepala Oh, sekolahnya. Ini nah saya udah Ustazah. pernah udah pernah kasih ya. Udah pernah kasih belum? Belum. Surat keterangan telah melakukan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini. Nama kepala sekolahnya. Nah, terus jabatannya menerangkan bahwa nama mahasiswa siapa yang melaksanakan penelitian, terus nomor pokok mahasiswanya, terus perguruan tinggi, fakultasnya apa, terus bawahnya tulis benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang judulnya apa. Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Terus langsung tanda tangan kepala sekolahnya gitu. Ya, dengan kop surat dari sekolah Nah buat gitu. Ustazah. Mm-mm. Gitu. Terus Oh, Ustazah. kalau transkrip nilainya, transkrip ini jangan lupa wawancara, terus data-data apa lagi? Oh, riwayat hidup di lampiran aja di paling belakang, ya, itu. Kalau nggak ada transkrip hasil wawancaranya gimana Ustazah? Nanti apa studi pustaka? Bukan, kan kuantitatif jadi pakai yang SPSS kan Oh, Us? iya itu kan ada respondennya ya kan? Ada apa? eh ada apa pertanyaan-pertanyaan ya? Nggak ada Us. Jadi Habis cuma apa? nanti pakai nilai, kan pakai pretest post test desainnya. Iya, kuesionernya. Nggak Kuesionernya ada ada, nggak? nggak ada, cuma pakai lembar observasi, keterlaksanaan metode Binbas, terus nanti pakai sama penilaian bacaan pretest dan post test. Udah itu aja Us.
Judulnya apa ya? Judulnya Pengaruh Implementasi Metode Binbas Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Santriwati Kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta. Kuesionernya tujukan ke siapa? Belum, nggak ada. Gak ada. Tapi udah ini, udah valid datanya. Iya, karena cuma pakai uji normalitas sama Hmm. uji uji Wilcoxon itu Us, karena kan harusnya pakai uji paired sample t-test, tapi karena salah satunya nggak normal, jadinya pakai uji Wilcoxon Signet Rank Test. Oh gitu. Oke, nanti saya lihat dulu ya. Iya, Ustazah. Ya. Nah, ya udah itu aja. Nanti dipercepat ya supaya sidangnya bisa segera. Nanti kan udah mau akhir Juni katanya. Kalau Ustadz Oki kan akhir Juni ya dikasih batas waktunya ya. Nah, Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah. Oh, ya. Gina gimana Gina? Gak Paham ada. Ustazah? Gina Ada udah Ustazah. udah selesai Gina. Eh, sekarang baru mengerjakan di bab 5 Ustazah. Oh Bab gitu. 4. Bab 4. Ya, Penelitiannya apa iya. kemarin? Kualitatif positif. Kemarin efektivitas program gebrak dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran masyarakat Gunung Kidul Ustazah. Oke. Ya sudah nanti dikumpulkan ya. Baik Ustazah. Itu aja ya. Keren ya. Baik. Ya udah sampai sini dulu Nah, ya. Zoom-nya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan aja di grup ya, ditanyakan ya. Itu aja ya. baik Oke. Ustazah. Kita tutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Jazakallahu khairan, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin le.